Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhatul Iza dari Universitas STI Brebes. Di video ini saya akan menganalisis aspek-aspek pengetahuan dari buku Al-Quran Hadis MTS, yaitu bab tentang terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Di slide pertama ada prawanca, yaitu isinya Allah SWT yang Maha Adil akan memberikan balasan atas semua yang telah dilakukan manusia sesuai sepadan dengan apa yang dilakukannya, tanpa ada yang terlewatkan perbuatan baik maupun yang buruk. Perbuatan baik akan mendapat pahala atau ganjaran dan surga, sedangkan perbuatan buruk akan mendapatkan dosa atau kesengsaraan di siksa api neraka. Nah, di paragraf ini prawawancara yaitu aspek pengetahuannya faktual karena menjelaskan bahwasanya Allah itu yang Maha Adil akan memberikan balasan atas semua yang telah dilakukan manusia sesuai sepadan apa yang dilakukannya. Slide selanjutnya A. Isi kandungan Quran Surat Al-Balad, yaitu isinya Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadal balad wa anta hilum bihadal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayasabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayasabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain hadainahu nastain, yang artinya aku benar-benar bersumpah dengan kota ini Mekah dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya. Nah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, paragraf ini A. Isi kandungan Quran Surah Al-Balad, aspek pengetahuannya yaitu konseptual karena terdapat dalil-dalil Al-Quran. Slide selanjutnya B. Isi kandungan Quran Surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Paragraf ini B. Aspek pengetahuannya yaitu konseptual karena terdapat dalil-dalil Al-Quran. Selanjutnya itu ayat ini merupakan seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lain-lainnya agar bertaubat dan kembali kepadanya, juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah SWT mengampuni semua dosa bagi orang yang mau bertaubat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Betapapun banyak dosa yang telah dilakukan dan sekalipun banyak seperti buih laut. Nah, di paragraf ini yaitu konsep aspek pengetahuannya yaitu faktual karena menjelaskan ayat tersebut yang isinya bahwasanya Allah mengampuni semua dosa bagi orang yang mampu bertaubat kepadanya. Selanjutnya yaitu isinya makna yang dimaksud oleh Allah tersebut sesuai dengan firman-Nya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Nah, paragraf ini aspek pengetahuannya yaitu konseptual karena terdapat dalil-dalil Al-Quran. Slide selanjutnya, Abu Abdurrahman Al-Muzani mengatakan bahwa ia pernah mendengar sabda Rasulullah bersabda, aku tidak suka bila diberikan kepadaku dunia dan isinya. Sebagai ganti dari ayat ini yaitu katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, hingga akhir ayat. Lalu ada seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan orang yang musyrik? Rasulullah diam lalu bersabda, ingatlah dan juga terhadap orang musyrik sebanyak 3 kali. Nah, paragraf ini yaitu aspek pengetahuannya konseptual karena Abu Abdurrahman Al-Muzani mengatakan bahwa ia pernah mendengar sabda Rasulullah.
Selanjutnya, hadis ini di atas menunjukkan bahwa makna dimaksud ialah bahwa Allah SWT mengampuni semua dosa tersebut bila disertai dengan taubat, dan seorang hamba tidak boleh berputus asa dari Rasulullah. Bagaimana besarnya dosa-dosanya, karena sungguhnya pintu rahmat dan pintu taubat itu luas. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu anallahu wa yaqbalu taubata an ibadihi wa yakhudhu sadaqati wa anallahu wa tawwabur rahim. Yang artinya, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Nah, aspek pengetahuannya yaitu faktual, karena terdapat dalil-dalil Al-Quran. Selanjutnya, C. Isi kandungan. Salat dan sabar sebagai penolong. Yang isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisholati wassalah innallaha ma'as sabirin. Dan itu yaitu surah Al-Baqarah. Selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, paragraf ini yaitu aspek pengetahuannya konseptual, karena terdiri dua dalil-dalil Al-Quran. Selanjutnya, sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Pada akhir ayat tersebut, Allah SWT menyatakan bahwa sesungguhnya salat itu benar-benar sulit dan berat kecuali orang-orang yang berkhusyuk. Nah, di slide ini yaitu aspek pengetahuannya faktual, karena menjelaskan bahwasanya sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dan menanggung sesuatu penderitaan. Dan kata Allah, ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya salat itu benar-benar sulit dan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah dalam tutur kata saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.